Halo, Assalamualaikum teman-teman Dorkar Vlog. Apa kabar? Didoain pastinya pada sehat ya sekeluarga. Jadi hari ini gue sedang berada di Gias 2022 dan gue sedang berada di samping sebuah Nissan Terra facelift. Ya, akhirnya Nissan Terra kembali lagi ke Indonesia setelah sebelumnya sempat menghilang. Tapi nggak masalah, yang penting buat gue, akhirnya sebuah medium SUV keluaran dari Nissan ini akhirnya kembali ke Indonesia untuk meramaikan pasarnya. Ya, kalau di Indonesia ini termasuk ke dalam large SUV atau SUV ukuran besar, sehingga sekarang boleh dibilang line up-nya cukup lengkap. Karena kemarin Ford Everest juga udah kembali, lalu juga Isuzu MU-X udah ada yang model terbarunya, dan pastinya tetap ditemani dengan Pajero Sport serta Fortuner. Nah, kita ngomong sedikit teman-teman tentang sejarah dari Nissan Terra ini. Jadi Nissan Terra sebenarnya itu dia mulai didesain atau mulai dikonsepkan sejak 2011 untuk menggantikan Nissan Xterra. Ya, itu adalah sebuah SUV yang gua sangat favorit, walaupun emang nggak sempat masuk ke Indonesia. Tapi walaupun dia menggantikan Xterra, tapi karena segmennya itu kurang lebih beda-beda tipis sama X-Trail, akhirnya peluncurannya itu tertunda. Selain itu, memang ada beberapa alasan lain seperti kebijakan yang berkaitan dengan pajak maupun juga emisi yang membuat akhirnya Nissan Terra itu lahirnya di 2018 alias telat 2 tahun dibandingkan rencana awal yaitu di 2016. Jadi semenjak kemunculannya di 2018, kalau di Indonesia itu di Gias 2018 tepatnya, dia hanya bertahan sekitar 3 tahun. Jadi tahun 2020 akhirnya Nissan Terra boleh dibilang discontinue di Indonesia dan baru muncul lagi sekarang ini. Padahal untuk yang facelift ini, kalau di Thailandnya itu udah keluar dari tahun lalu alias di tahun 2021. Jadi ya boleh dibilang saat tahun lalu keluar, kita di Indonesia yang seneng dengan Nissan Terra hanya bisa ngelihat aja mungkin dari layar HP, tapi sekarang udah masuk kembali dan gue pribadi mengharapkan jangan tiba-tiba menghilang lagi ya. Karena itu dia, ini buat gue pribadi mungkin salah satu SUV yang tampangnya menarik. Bahkan sekarang facelift ini lebih menarik lagi teman-teman. Oke, kita bahas ya dari mulai bagian depan. Jadi untuk tampangnya, Nissan Terra facelift ini mengingatkan gue ke kakaknya seperti Nissan Armada yang dijual di Amerika atau Nissan Patrol yang dijual secara global. Terlihat pada bagian grill yang menggunakan bahasa desain V-Motion, dia terlihat lebih besar dan juga lebih lebar. Tapi kalau untuk headlight-nya justru berbeda dengan Armada atau Patrol. Kalau mereka itu headlight-nya kurang lebih kotak, lebih boxy, sementara yang ada di Nissan Terra facelift ini dia desainnya lebih pipih. Sementara dia menggunakan 4 buah LED proyektor yang dinamakan Quad Eye. Terus di bagian bawah untuk fog light-nya dia juga proyektor, dan menurut gue desainnya lebih menarik ketimbang dari Terra sebelum facelift, di mana untuk garnisnya desainnya lebih tegak dan lebih memperlihatkan muka Terra yang sangar ya atau maco. Bahkan kalau dibandingkan dengan fog light di Armada atau Patrol, gue pun juga lebih suka yang ada di Nissan Terra ini. Kemudian lanjut ke samping teman-teman, untuk di yang facelift ini sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan yang pre-facelift atau yang sebelum facelift. Paling yang membedakan bagian fin di bodi samping ini, desainnya berbeda. Sementara buat bagian lain, kayak misalnya untuk pintunya, bagian atapnya, bagian-bagian lain-lain seperti misalnya handle-nya, itu kurang lebih sama. Tapi yang ada di samping gua ini, atau di belakang gua sekarang, yang membedakan justru ada pada velg dan bannya. Memang ini bukan velg dan ban bawaan dari Nissan Terra facelift. Yang sekarang teman-teman bisa lihat, ini menggunakan ban BF Goodrich All Terrain atau AT dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 285/70 dengan velg braid wheels tipe yang Windrace S, ukurannya adalah 17 dengan lebar 8. Sementara kalau untuk yang bawaannya kurang lebih dia seperti ini teman-teman desainnya. Desainnya sudah berbeda dibandingkan dengan yang sebelum facelift, tapi style kurang lebih sama. Dan warnanya juga sama-sama two-tone seperti sebelumnya. Sementara buat desain bagian belakangnya ini kurang lebih juga udah berubah teman-teman.
Untuk bagian tail light-nya, dia udah full LED dengan desain yang boleh dibilang sekarang juga lebih pipih dibandingkan sebelumnya yang sedikit lebih mengotak. Terus di bagian atasnya ada garnish yang melengkung mendekati ke kaca belakang. Ini juga desainnya baru. Dan secara overall-nya teman-teman ditambah dengan desain bagian molding bawahnya yang sedikit berubah, membuat kurang lebih overall, kalau untuk gue pribadi, desainnya lebih suka di yang facelift ketimbang yang sebelumnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, begitu kita ngeliat ke bagian interiornya, ini juga perubahannya cukup drastis dibandingkan dengan versi yang pre-facelift atau sebelum facelift. Terutama yang paling terlihat jelas adalah bagian dashboard-nya. Buat dashboard-nya, jujur gue juga lebih suka desainnya yang sekarang. Lebih terlihat retro modern desainnya, mengingatkan gue ke Jeep JL. Karena kombinasi warna hitam, terus kurang lebih warna seperti ini, merahnya, terus warna hitam lagi. Tapi gue sebenarnya kurang suka dengan kombinasi warnanya ya, walaupun gue suka dengan layout dan desainnya. Terus untuk setirnya, ini desainnya kalau dibandingkan dengan sebelumnya, gue juga lebih suka yang sekarang. Lebih memperlihatkan seperti Nissan di angkatan sekarang, Nissan Serena dan teman-temannya, yang mana emang overall desainnya lebih oke. Timbang yang sebelumnya yang bentuknya kurang lebih 3 spoke-nya atau palang 3 setirnya kurang menarik ya teman-teman ya. Tapi di sini barulah kelihatan sebuah Nissan Terra dengan estetika interior yang menurut gue menarik. Nah teman-teman, di bagian tengah ini untuk head unitnya dia emang terlihat sekilas ukurannya udah besar, tapi ternyata dia hanya di bagian frame-nya saja yang tebal, tapi kurang lebih kalau untuk layar yang menjadi displaynya ini masih tergolong kecil. Di bagian bawahnya pengaturan untuk AC, dia dual zone untuk AC-nya. Di bawahnya lagi ada colokan untuk lighter, USB untuk ngaktifin AC belakang, dan juga untuk mengubah 4x2 menjadi 4x4. Jadi modelnya tetap sama, dia menggunakan shift knob, di mana kita muter ke kanan sekali untuk berubah jadi 4H, dan muter sekali lagi ke kanan, tapi ditekan dulu untuk berubah ke 4 low atau 4L. Jadi mobil ini dia sistem 4x4-nya itu adalah part-time teman-teman, di mana 4x4-nya itu hanya bisa atau hanya direkomendasikan dipakai di permukaan off-road. Jadi kalau udah di aspal, pastiin kembali lagi ke 2H atau 2WD-nya. Kemudian untuk transmisi, dia tetap sama dengan sebelumnya, otomatis 7 speed. Sementara di bagian bawahnya lagi, sekarang ini menggunakan electric parking brake. Di sebelah kanan dan kirinya, ini ada tombol yang disebut one step ya, one step, fold and tumble. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia secara otomatis untuk jok di baris keduanya langsung otomatis ngelipet dan nungging sendiri. Jadi enak, praktis banget, walaupun ya untuk ngebalikinnya lagi dia harus manual atau dibantu pakai tangan. Selain itu tambahannya ada tombol untuk hill descent control dan di sebelahnya ada rear differential locker. Ya, jadi kurang lebih kalau untuk di Indonesia sama seperti Fortuner ya teman-teman, di mana gardan belakangnya memiliki locker. Ya fungsinya udah pasti saat kita off-road, traksi di belakang bisa jauh lebih optimal lagi ketimbang hanya sekedar menggunakan LSD. Walaupun di mobil ini teman-teman, kalaupun locker belakangnya nggak diaktifin, dia tapi tetap menggunakan brake LSD. Ya kalau di Indonesia sama seperti Suzuki Jimny yang baru. Jadi dia LSD-nya itu bergerak secara otomatis, secara elektrik, di mana diatur dengan menyesuaikan rem di tiap titik roda supaya traksinya tetap bisa optimal. Sementara buat fitur safety-nya teman-teman, sekarang ini juga udah lebih lengkap ketimbang yang pre-facelift atau yang sebelum facelift. Jadi untuk fitur safety aktifnya dari Nissan, yaitu Nissan Intelligent Mobility, sekarang itu lebih lengkap. Jadi mulai dari seperti intelligent all-around view monitornya atau kamera 360, terus fitur-fitur safety aktif lainnya kayak misalnya lane departure warning, terus untuk forward collision alert-nya, terus rear cross traffic alert, terus buat blind spot monitoring, dan lain-lainnya sampai intelligent alert untuk drivernya yang biasanya kalau kita ngantuk dia langsung ada gambar
atau ada lampu yang menyala, itu juga ada di Nissan Terra facelift ini. Untuk mesin teman-teman, sekarang yang ada di Nissan Terra facelift itu sama dengan mesin yang digunakan sebelum facelift. Ia menggunakan mesin turbo diesel dengan kapasitas 2.500 cc dengan tenaga kurang lebih 190 HP dan torsinya 450 Nm. Kalau kita ngomong berapa tahun ke belakang sebelum keluar Ford Everest yang terbaru, walaupun nggak baru-baru banget, ini boleh dibilang yang tenaganya paling besar. Tapi dengan keluar Ford Everest yang tenaganya sudah di atas 200 HP, ya boleh dibilang ini menjadi yang nomor 2. Tapi menurut gue juga nggak masalah teman-teman, karena untuk sebagian orang juga bukan masalah powernya dicari, walaupun ya sebagian orang juga justru powernya lah yang dicari. Ya, tapi kembali lagi juga ke preferensi masing-masing. Yang pasti mesin ini 190 HP, kalau kita bandingkan dengan yang tenaga deket mungkin Pajero Sport Dakar 180-an HP, dia karakternya itu lebih cepat dapat untuk torsi maksimalnya ketimbang Pajero Sport. Jadi torsi maksimal lebih duluan didapat di Nissan Terra ketimbang di Pajero Sport. Tapi kalau kita ngomongin tenaga maksimalnya, lebih duluan dapat di Pajero Sport sebelum sekitar 100-200 RPM lebih tinggi lagi, baru dia dapat tenaga maksimalnya. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk first impression atau review singkat dari Nissan Terra facelift. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapakah harganya dan kapan mulai dijualnya? Jadi di hari ini, di Gias 2022, informasi yang dapat dari Nissan, untuk Nissan Terra facelift ini ternyata masih belum dijual dan kemungkinan besar baru dijual di tahun depan. Untuk variannya pun yang ada di sini, baik yang warna hitam atau yang warna putih, ini sama-sama merupakan varian yang 4x4, yaitu VL 4x4. Dan mungkin nantinya saat tahun depan mulai dijual, gua sendiri rasa pasti yang 4x2-nya juga ada ya. Karena kayaknya tetap yang pasarnya paling besar yang 4x2. Tapi berapapun juga nanti harganya, apapun juga variannya nanti masuk ke Indonesia tahun depan, harapan gua pribadi, jangan kasih PHP lagi ya ke para penggunanya. Karena kemarin itu dengan tiba-tiba dia hilang, walaupun cuma sebentar, gue jadi ingat seperti waktu Ford hilang di Indonesia. Kasihan juga para penggunanya ya, kayak tiba-tiba ditinggal oleh seseorang yang dia sayangi. Asik. Ya, harapannya semoga dengan Nissan Terra facelift, tahun depan mulai masuk lagi, makin ramai lagi pasar SUV ukuran besar di Indonesia, dan kurang lebih juga meramaikan juga dunia 4x4 dari lini SUV baru. Oke, semoga bermanfaat videonya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dari The Car Vlog, masih dari Gias 2022. Dadah, assalamualaikum.